warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita Dianasari dari semester 6 ingin mempresentasikan tentang tanggung jawab pendidikan dalam keluarga. Baik, sebelum aku mulai presentasi, di sini aku mau menjelaskan. Jadi di keluarga itu kita harus mempunyai tanggung jawab. Manusia sebagai makhluk sosial memang tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi kebutuhannya. Dalam kehidupannya, dia selalu terkait dengan yang lain, baik di lingkungan, masyarakat, maupun di keluarganya. Al-Quran melalui salah satu ayatnya menegaskan bahwa pendidikan yang dijadikan sebagai proses penyemaian nilai-nilai dalam diri manusia harus diawali dari lembaga yang terkecil, mulai dari tersendiri, berkembang kepada keluarga, dan baru kepada kepala keluarga. Seperti ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum narun wa quduhan nasu wal hajarum. Dan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, seperti surat At-Tamrin ayat 66. Baik, dan itu termasuk untuk tanggung jawab keluarga. Dan adapun ayat di atas memberikan gambaran bahwa dakwah dan pendidikan harus diawali dari lembaga yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga menuju yang besar luas. Ayat awalnya berbicara masalah tanggung jawab pendidikan keluarga, kemudian diikuti dengan akibat dari kelahiran tanggung jawab itu, yaitu siksaan. Al-Quran menyebutkan bahwa bakal neraka itu bukan model yang jadi siksaannya. Hal itu mengisyaratkan bahwa berawal pada kegagalan dalam mendidik masa kecilnya. Dalam yang terkecil, yaitu keluarga, kegagalan pendidikan dalam usia dini akan menyebabkan manusia terbakar emosinya oleh dirinya sendiri yang tidak terarahkan pada usia dirinya. Al-Quran menegaskan bahwa orang tua harus memberikan perhatian secara dini terhadap masa depan anak keturunannya. Jadi orang tua harus bisa menurunkan yang baik untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik lagi, seperti ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasun lazi lautuku min khalfihim darwayatun so'ifan fa'ahrafu alaihim falyatu tati falya'u annahu walyaku qawla syadidan. Dan adapun yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan diri di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, seperti ayat An-Nisa 49. Baik, jika kita mau berpikir secara prediktif, ada 3 yang dapat ditangkap dari ayat tersebut. Pertama, orang tua diminta oleh Allah untuk menyediakan bekal yang cukup bagi anak-anaknya. Itu berarti bahwa Allah meminta orang tua untuk bekerja keras agar memperoleh kecukupan materi. Dan adapun yang kedua, bila sudah diperoleh, tidak boleh dihambur-hamburkan keperluan anak-anak masa depannya. Dan adapun yang ketiga, yaitu masa depan ditentukan oleh fisik, mental, dan intelektual. Materi yang bersedia dengan demikian harus dapat membangun ketiga segi kekuatan tersebut. Itulah tanggung jawab dan fungsi sebagai orang tua. Ayat yang dibahas pada topik di atas mengisyaratkan bahwa keberlangsungan dan ketangguhan kehidupan masa depan akan tergantung pada kualitas generasinya. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut, orang tua harus mampu menciptakan generasi yang semestinya harus diciptakan. Oleh karena dalam ayat tersebut, orang tua harus menciptakan generasi yang berkualitas melalui upaya yang semaksimal mungkin sebagai bangsa yang perkembangan produktifnya relatif cepat. Program kependudukannya berupaya menciptakan generasi yang berkualitas melalui pembatasan kelahiran dan pembinaan maksimal anak yang dilahirkan. Baik, oleh karena itu ayat tersebut meminta kepada siapa saja yang berada dalam suatu fungsi agar melaksanakan fungsinya untuk mencapai hasil dan kemajuan yang maksimal. Untuk fungsi bukan hanya satu kehormatan, tetapi adalah tugas atau amanat yang berat yang dibebankan kepada orang tua atau setiap orang yang di atas pundaknya, suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan.